masuknya Jepang ke Rokan Hilir. Sejak pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Tjarda van Steenvoort dan Letjen ter Poorten, resmi menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Maka struktur pemerintahan daerah jajahan Belanda juga mengalami perubahan. Kedudukan sultan dan raja-raja dibekukan, walaupun pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Masuknya Jepang di Pulau-Pulau Riau lebih awal karena langsung diorganisir oleh Sunanto atau Pemerintah Pendudukan Militer di Jepang di Singapura. Setelah menduduki Selat Panjang dan Bengkalis pada tanggal 21 dan 25 Februari 1942, Jepang meneruskan operasinya menduduki bagian Siapi-api. Kemudian, pada bulan April, Jepang mulai membangun Kubu Meriam dan pangkalan Angkatan Laut di Pulau Jemur. Posisi Pulau Jemur dianggap paling strategis untuk menyerang kapal-kapal perang sekutu yang melintasi di Selat Melaka. Keberadaan Jepang di Rokan Hilir menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Banyak pemuda-pemuda Rokan Hilir diambil untuk dikerjakan membangun kubu pertahanan Jepang di Pulau Jemur dan tempat-tempat lainnya. Sebagian dilatih sebagai tentara cadangan dalam menghadapi sekutu. Kedudukan tentara Jepang di Rokan Hilir disebut bagian Siapi-api Gun, sedangkan kekuasaan tertinggi di Riau, Riau-Su, berada di tangan gubernur militer Jepang yang disebut Shuchokan yang berkedudukan di Pekanbaru. Wilayah Riau-Su meliputi seluruh wilayah Riau Daratan dan pulau-pulau pesisir. Sedangkan Afdeling Riau yang sekarang merupakan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dimasukkan ke dalam administrasi pemerintahan militer Jepang di Singapura yang disebut Sonanto. Sedangkan bekas Afdeling Bengkalis menjadi daerah Bun yang dipimpin oleh seorang Bunsuko. Bunsuko mengkoordinir beberapa wilayah yang disebut Gun. Bunsuko Bengkalis mengkoordinir 3 wilayah Gun, yaitu Bengkalis Gun, Selat Panjang Gun, dan bagian Siapi-api Gun. Kedatangan Jepang ke Rokan Hilir menimbulkan efek yang cukup mendalam. Pada awal kedatangan bala tentara Jepang, mereka disambut dengan hangat oleh rakyat. Jepang pada mulanya berhasil meraih simpati rakyat yang telah muak dijajah Belanda. Dengan propagandanya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari penjajahan bangsa Barat, ternyata mampu memuluskan langkah Jepang dalam mengambil alih wilayah jajahan Belanda. Di bagian Siapi-api, Belanda sendiri tidak mau mengambil resiko menghadapi Jepang. Konteler Belanda di bagian Siapi-api, Van der Schip, melarikan diri ke Siak. Ia mencoba minta pertolongan kepada Sultan Syarif Qasim, namun ditangkap kembali oleh Jepang. Karena stres, ia mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke Sungai Siak. Namun, tindakannya justru menyebabkan nyawanya melayang. Jepang membunuhnya di tempat itu juga. Bagi pihak Jepang, keberadaan Rokan Hilir memiliki arti yang sangat strategis. Setidak-tidaknya, keberadaan kota bagian Siapi-api sebagai pelabuhan perikanan yang penting bagi memasok persediaan makanan Jepang. Selain itu, beras yang banyak dihasilkan dari kegiatan pertanian di kiri kanan Sungai Rokan. Semenjak pemerintahan penjajahan Jepang berkuasa, hasil pertanian itu, khususnya padi, sangat berkurang, bahkan tidak mencukupi lagi. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat sulit. Pada waktu itu, penduduk diperlakukan sebagai tenaga kerja paksa atau romusha, bagi memenuhi keinginan militer Jepang untuk membangun sarana keperluan perang, terutama pembangunan jalur kereta api di Logas. Kehidupan sosial ekonomi penduduk Rokan Hilir benar-benar terganggu karena kesewenangan pemerintah militer Jepang. Produksi masyarakat hanya diperuntukkan bagi kepentingan militer Jepang. Selain hasil perikanan, hasil perkebunan seperti karet yang banyak dihasilkan di kebun-kebun masyarakat tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena karet tidak laku di pasaran.
Maka pohon-pohon karet rakyat diperintahkan supaya ditebang dan diganti dengan tanaman padi dan tanaman muda. Selain mengerahkan penduduk untuk bertani, Jepang juga mengerahkan penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk dijadikan romusya mengerjakan proyek-proyek Jepang antara lain proyek pembangunan jalur kereta api Pekanbaru Sijunjung, tambang emas di Logas dan industri minyak Balai Pungut. Banyak korban yang berjatuhan akibat romusya ini. Dari 100 orang yang dikirim, hanya sekitar 20 orang yang kembali. Rakyat yang tidak ikut mengerjakan proyek Jepang harus mengintensifkan penanaman padi dan palawija serta memperluas lahan pertanian untuk menyiapkan cadangan makanan guna keperluan perang Jepang. Saat panen, sebagian besar dari hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Demikian juga hasil ternak dan perikanan. Selain itu, di setiap pekarangan rumah penduduk diperintahkan pula supaya menanam pohon jarak. Kehidupan rakyat semakin lama semakin parah. Banyak penduduk rokan hilir yang mengalami kelaparan. Sebagai pengganti makanan pokok, banyak penduduk yang makan jagung, sagu, keladi, ubi, dan umbi-umbian lain yang dapat dimakan. Makanan yang layak seperti beras sukar didapat. Jika ada, harganya pun sangat mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat. Sedangkan untuk pakaian rakyat, sudah banyak yang tidak lagi mengenakan pakaian yang layak, bahkan mengenakan kain goni untuk menjadi pemandangan yang biasa. Selain menduduki bagian Siapi-api dan beberapa perkampungan lainnya di rokan hilir, Jepang juga menduduki Pulau Jemur dan membangun kubu pertahanan yang kuat di Pulau Tokong Emas. Di atas Bukit Jelanun dipasang meriam berkaliber besar untuk menghancurkan kapal sekutu yang melintasi Selat Malaka. Selain mendirikan kubu pertahanan, Jepang juga membangun terowongan yang dapat menembus bukit-bukit karang untuk menopang dinding tebing dan bungker-bungker pertahanan. Jepang menebangi banyak pohon kelapa, sehingga menyebabkan Pulau Jemur menjadi gundul. Perbuatan Jepang tersebut sangat menyakitkan hati orang-orang Pulau Jemur yang sudah susah payah menanam pohon-pohon tersebut. Selain meletakkan meriam anti kapal, Jepang juga menjadikan Pulau Jemur sebagai salah satu pos angkatan laut untuk berlabuh kapal-kapal patroli Jepang yang mengawasi Selat Malaka. Pada awal tahun 1944, sebuah kapal perang Jepang meledak di Pulau Jemur. Jepang mencurigai dan menangkap Daeng Kutin dan Daeng Kirah, warga Pasir Limau Kapas yang dituduh melakukan sabotase pada kapal Jepang tersebut. Sebelum kedatangan Jepang di Pulau Jemur, kedua orang ini adalah ulayat yang menguasai Pulau Jemur secara turun-temurun dari kakeknya, Datuk Tanolok. Daeng Kutin dan Daeng Kirah merupakan orang yang berpengaruh di Pasir Limau Kapas. Penangkapan kedua orang ini menimbulkan kegemparan pada rakyat Pasir Limau Kapas. Beberapa tokoh masyarakat Pasir Limau Kapas mendatangi markas Jepang di bagian Siapi-api dan mendesak Jepang membebaskan keduanya. Akhirnya Jepang memutuskan kedua orang tersebut dibebaskan. Bidang agama dan pendidikan betul-betul dipolitisir oleh Jepang. Jepang berusaha mencampuri dan memaksakan pengaruhnya dengan mengatur khotbah-khotbah di masjid dan memasukkan mata pelajaran tambahan di sekolah-sekolah agama, yaitu bahasa Jepang dan disiplin Jepang. Penambahan jumlah sekolah agama tidak dibenarkan. Begitu pula tablik-tablik, kecuali jika isinya mendewakan Jepang dan tentunya minta izin terlebih dahulu atau isi ceramahnya disediakan atau dikoreksi oleh Shindenhan, yaitu Badan Propaganda Jepang. Hal ini menimbulkan perlawanan yang terjadi di Labuhan Tangga Kecil, di mana seorang junsa Jepang keturunan Indonesia bernama Tambunan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1944 melarang rakyat melakukan takbir dalam sembahyang Hari Raya Idul Fitri. Rakyat menyerbu kantor polisi dan komandannya, M. Tambunan, ditusuk perutnya hingga tewas. Mengingat saluran politik tidak dapat lagi digunakan, maka dipakai jalur dakwah dan pendidikan agama sebagai basis perjuangan. Semula jalur dakwah dimasuki Jepang untuk mengagungkan Jepang sebagai pimpinan Asia Timur Raya. Saluran resmi tempat rakyat menyatakan keinginan dan pendapat sama sekali tidak ada lagi. Mula-mula Jepang tidak ingin mengetahui pendapat rakyat, tetapi setelah kemajuan perang, Jepang berbagai front mulai tertahan oleh tentara sekutu.
Maka Jepang mencoba mengambil hati rakyat Indonesia dengan membentuk Susangikai, sejenis parlemen tingkat keresidenan. Anggota-anggotanya terdiri dari bangsa Indonesia, di mana setiap gun mengirim 2 orang wakilnya. Gunco sendiri ditambah 1 orang yang dipilih oleh satu badan yang dibentuk Gucho. Tugas Susangikai sebenarnya adalah trik militer Jepang yang seakan-akan merupakan wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun sebaliknya, keberadaan lebih dipergunakan untuk melancarkan kepentingan pemerintahan Jepang. Susangikai membantu Jepang supaya mengumpulkan bahan makanan seperti beras dan hasil lainnya. Mereka tidak dapat mengeluarkan pendapat bertentangan dengan kebijakan Jepang. Apabila ada anggota Susangikai melindungi rakyat menentang kebijakan Jepang akan berurusan dengan kompetai. Pernah terjadi anggota Dewan Susangikai Abdurrab mengemukakan pendapat yang bernada membela rakyat, langsung diinterogasi oleh kompetai.